Merdeka. 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 Setiap kita ingin memiliki tidak ada tawanan, tidak ada setiap kita pasti merindukan kemerdekaan itu. Bahkan setiap bangsa pingin negaranya itu, bangsanya itu menjadi merdeka, tidak dijajah. Seperti yang di sana ya, selalu ada perang Brontoyudo, tidak pernah habis. Saya percaya kemerdekaan yang diberikan, kemerdekaan bangsa kita ini adalah pemberian dari Tuhan kita. Karena kemerdekaan tidak akan pernah didapatkan tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa kita. Makanya Tuhan memberikan kemerdekaan itu pada bangsa kita. Karena itu kita harus bersyukur ya, kita memiliki negara yang walaupun masih banyak demo-demo, tapi kita masih bersyukur karena kita tidak tinggal seperti yang ada di Timur Tengah, tidak tenang, selalu was-was. Nah, begitu juga dengan tema bulan ini ya, yaitu tentang pembebasan. Kita bisa buka di Ulangan 7 ayat yang ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Amin. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel ya. Bangsa Israel diperbudak ratusan tahun. Tapi karena tangan Tuhanlah, tangan Tuhan yang kuat yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Semua pasti Tuhan. Dan tema bulan ini saya mau angkat di dalam kitab catatanku kok gede tuh kemarin. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Itu bebas dari tawanan ya. Lukas, bentar, kita baca aja di sini. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Kalau bangsa ini bebas dari jajahan oleh Belanda dan Jepang, dan akhirnya bangsa kita ini, negara kita ini bisa membangun negerinya. Tapi kalau setiap bangsa yang masih dijajah, masih banyak peperangan, pasti bangsa itu sendiri tidak bisa membangun. Semua campur tangan Tuhan. Bebas dari tawanan. Nah, sebelum kita itu
percaya Tuhan, sebelum kita itu menjadi anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang tawanan, orang-orang yang berdosa. Kita ditawan, kita dibelenggu, kita dipenjara oleh dosa. Dosa itulah yang membuat kita itu tidak bisa memiliki kebebasan. Karena apa? Karena dosa itulah yang membawa kita untuk melakukan hal-hal, yaitu iblis ya. Di sini iblis yang membawa kita untuk selalu berbuat dosa. Dan kita itu kalau sudah diikat oleh dosa, iblis ya yang menjadi yang menguasai kehidupan kita. Kalau sudah iblis yang menguasai kehidupan kita, kita tidak mau melakukan hal yang tidak benar. Tetapi karena kekuatan iblis itu lebih kuat daripada manusia, dia nggak bisa, dia mau terus melakukan. Karena itu Tuhan datang untuk apa? Hanya untuk membebaskan hidup kita yang terikat oleh dosa. Dosalah yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi karena Bapa kita begitu besar mengasihi manusia yang diciptakan dengan nafasnya, kemudian manusia ini akan binasa. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan segalanya supaya manusia ciptaannya ini loh, yang dengan dengan segala kasihnya, dengan segala pikirannya diberikan kepada manusia itu. Tetapi tiba-tiba iblis merebut semua itu, sehingga manusia jatuh di dalam dosa karena perbuatan Hawa. Makanya di sini para Hawa sebab Hawa lah yang nggak bisa mengendalikan ya, dia gampang kena bujuk rayu. Lah si Adam namanya laki-laki, ya wis melok ae ya. Disitulah kejatuhan manusia, sehingga manusia itu dibuang ke bumi. Tapi karena belas kasih Tuhan, Tuhan mau manusia ini diselamatkan semuanya. Tuhan itu maunya manusia diselamatkan semuanya. Tetapi karena manusia itu mempunyai keinginan sendiri, dan Tuhan itu membebaskan supaya kita manusia yang sudah terikat dosa, yang tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Tidak ada yang bisa menebus dosa itu, walaupun dengan cara kita banyak macam ya, manusia itu buat cara untuk bisa menyucikan dirinya, untuk bisa dosanya itu dihapus. Manusia banyak cara, melalui mandi kembang, melalui mandi di pantai selatan bisa menyucikan. Ada lagi melalui kayak kolam atau danau atau apa yang di sana itu ada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu mereka datang. Hanya apa? Hanya dia mau disucikan dari dosa-dosanya. Ya enggak mungkin, enggak akan pernah bisa. Karena dia melakukan dengan caranya, dia yang masih berdosa. Sekarang kalau kita di dalam lumpur, kita mau menyelamatkan diri, apa kita bisa? Dengan cara macam-macam enggak bisa. Tetapi ada satu pribadi yang datang ke dunia hanya untuk membebaskan kita, untuk menolong kita keluar dari dosa.
keluar dari tawanan iblis. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dan kita percaya, kita sudah terima pembebasan itu, terima kemerdekaan yang dari Tuhan, dan pembebasan yang sejati. Jangan sia-siakan. Sekarang kalau kita mau merenung ya, kita hidup ini sebenarnya tujuan kita itu apa? Kita tahu semua kalau kita pasti mati. Kita sebagai seorang yang sudah ditebus sama Tuhan, dan kita sudah tidak lagi terikat oleh dosa, kita harus memiliki tujuan. Dan tujuan orang percaya tidak lagi sama dengan tujuan orang dunia. Tujuan orang percaya seharusnya hanya mencari tentang kerajaan surga. Karena di dalam dialah, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39, di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Tidak diperoleh dari hukum Musa, itu hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kita dari segala dosa. Tetapi Tuhan Yesuslah yang bisa membebaskan kita dari segala dosa itu. Dosa menyebabkan perbudakan dan penahanan ya. Orang-orang tidak menyadari kalau dosa itu menyebabkan kita diperbudak oleh iblis. Bagi iblis, kita ini tawanan. Manusia itu tawanannya. Karena kalau orang itu belum ditebus oleh darah Yesus, dia masih tetap menjadi milik iblis. Dia tidak akan pernah bebas dari dosanya. Tetapi kita ini loh, yang sudah ditebusnya. Jangan lagi kita berbuat dosa. Tuhan Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dan membebaskan manusia dengan mengalahkan iblis melalui apa? Kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Kalau Tuhan cuman mati tok, tidak bangkit, ya percuma kan? Karena dia tidak bisa mengalahkan kematian. Tetapi Tuhan di sini mengalahkan iblis melalui kehidupannya. Dia hidup di dunia ini dan dia mati di kayu salib, tapi 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Disitulah pembebasan itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Terikat bukan orang ditawan iblis itu bukan kita masih, karena kita belum ditebus dan kita terikat dosa. Sekalipun kita sudah ditebus sama darah Tuhan dan kita sudah dibebaskan dari dosa keturunan itu ya, dosa yang dari Adam dan Hawa itu, dari dosa-dosa kita. Tetapi hati yang sakit, hati yang hancur, nggak mau membereskan, hati yang penuh dengan dendam, itu juga mengikat kita. Dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Bahkan hati
yang tertawan dengan sakit, dengan dendam, dengan kecewa yang begitu dalam, akan membuat kita terhalang dari berkat-berkat Tuhan, terhalang dari kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Hati kelihatannya sepele, tetapi kalau hati itu kau penuhi dengan rasa sakit, bahkan sampai mendalam sakitnya, sehingga dia tidak bisa menguasai lagi. Bukan hanya dia yang sakit, tapi dia juga menyakiti sekitarnya. Dia membawa dampak orang menjadi tidak sejahtera di sekitarnya. Dengan apa? Mengeluarkan kata-kata. Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak enak didengar. Tuhan mau memberkati kita karena kita sudah ditebusnya, kita sudah jadikan anak, jadi tebusan kita ini tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tetapi saat kita menjalani kehidupan, disitulah kita bisa enggak memelihara hati kita tetap dipenuhi dengan Roh Kudus, atau kok izinkan orang melukai hatimu? Apakah kok izinkan orang menyinggungmu? Kalau kita memang sudah benar-benar kita itu sudah dibebaskan dari Tuhan, peliharalah hati, pelihara hati. Karena hati ini, iblis itu menyerang hati kita. Karena apa? Saat kita tersinggung, kita dilukai, hati kita yang berbicara. Pasti kalau berbicara akhirnya akan keluar perkataan ngomel, ya. Males aku, delok nae. Banyak ancaman yang keluar dari mulut kita. Banyak kutukan yang keluar dari mulut kita. Bebas sebebas-bebasnya. Bebas dari dosa, juga dari sakit hati, dari pikiran-pikiran yang kotor. Tuhan membebaskan dosa kita, tetapi dengan perjalanan hidup kita melalui banyak hal, melalui banyak masalah, melalui iming-iming. Ayo sama aku, kamu nanti tak belikan ini, tak belikan ini, tak belikan ini. Melalui perjalanan hidup, itulah Tuhan melihat kita. Apakah kita sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan? Apakah apa yang diberikan Tuhan kepada kita bisa menghargai pengorbanannya? Terkadang kita sebagai anak aja nggak bisa menghargai orang tua, ya. Itu yang kelihatan. Kadang-kadang mulutnya anak ini bisa menyakiti orang tua. Tetapi belajarlah. Belajarlah untuk menghargai orang tua, suami ke istri, istri ke suami. Belajarlah menghargai. Kalau kita yang kelihatan aja, yang tiap hari ketemu, kita nggak bisa menghargai. Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hati kita tidak kita biarkan ada celah, ada yang membuka. Kita akan selalu mendengar Roh Kudus itu bicara sama kita. Tapi kalau hati kita tidak kita jaga, yang cepat masuk ke dalam hati kita itu
hasutan iblis. Iblis itu berusaha untuk membawa kita, menggiring kita, untuk meninggalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita, supaya kita ini kembali lagi kepada Dia. Kita memang nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, nggak menyakiti orang, nggak nyinggung orang, nggak melakukan sesuatu jika orang itu bisa marah, kita menjaga. Tetapi dengan kekuatan kita nggak akan mampu. Sekali waktu akan menjadi bom. Karena apa? Disimpan. Tetapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita, yang kita kerjakan itu kita nggak mengerjakan sendiri. Tuhan yang mampukan kita. Setiap kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, Tuhan langsung tegur. Itu langsung selesaikan. Jangan egois untuk memuaskan hati kita. Cek enake. Padahal sebenarnya, sesungguhnya hal seperti itu justru kitalah yang akan hancur. Kalau kita membenci orang, kita terus sakit sama orang yang menyakiti kita, justru kita yang semakin hancur. Orang yang kita benci nggak tahu, tapi kita yang hancur sendiri. Tuhan membebaskan kita bukan hanya dari dosa, tapi dari kutuk nenek moyang kita, kutuk keturunan. Mungkin ada kayak siapa ini? Ali ambek mantuku. Dita. Dita, yang tadinya dia tidak percaya Yesus. Kemudian akhirnya dia percaya sama Tuhan. Dia sudah dilepaskan, dibebaskan dari dosa itu. Dari dosa keturunannya, dari dosa nenek moyangnya. Bahkan dari kutuk dosa itu sendiri sudah dibebaskan. Tapi kemudian kita tidak memelihara itu. Kita hanya memuaskan hawa nafsu kita untuk marah, untuk ngilok-ngilok orang itu supaya dia puas. Karena saya pernah sakit hati. Yang pertama dulu sama teman, yang kedua itu sama suami saya sendiri. Sakit hati yang luar biasa, membuat tubuh saya ini jadi kerempeng. Iya, karena saya selalu kalau ingat suami saya sakit hati, saya marah, saya malah mengutuki suami saya. Biar aja kamu nggak bakalan mati kalau kamu nggak nyariin aku. Kamu akan jadi kembang amben kalau orang Jawa. Jadi tidak bisa apa-apa, cuman ada di tempat tidur. Itu dulu rasa sakit saya sama suami. Tapi Tuhan itu baik. Saya nggak dibiarkan hati saya itu semakin sakit. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah ditebus sama Tuhan, tapi saya biarkan hati saya ini sakit. Di situ tidak ada pembebasan yang sejati. Saya dulu sama suami saya itu, sampai mau dibunuh. Tapi Tuhan yang melindungi saya. Pisau yang mau ditancapkan ke perut saya itu, saya pegang, pisaunya gigi gitu. Saya pegang, justru pisau itu bisa putus sendiri, potol dari gagangnya ini lepas. Dan tangan saya tidak luka, padahal pisaunya lancip-lancip gini. Itu kuasa Tuhan itu. Dan pada akhirnya suami saya saya dulu pernah cerita di sini ya.
suami saya itu bisa kayak setan gitu mukanya. Iya benar, karena dia kayak kerasukan, memang kerasukan ya. Karena dia sudah mau bunuh saya. Mukanya ini padahal dia putih, modelnya kayak Bram ini anaknya. Mukanya ini bisa hitam, mata ini bisa kelihatan menonjol, merah. Di situ saya tuh merasa ketakutan, tapi Tuhan terus bimbing saya. Yang saya mau dicekik karena pisaunya sudah lepas, saya mau dicekik sama suami saya. Dan itu tanganku tak pegangkan gini ya supaya dia tidak bisa nyekik. Tapi kemudian Tuhan itu suruh lepas tangan saya. Saya lepas tangan saya tumpangkan. Itu baru bertobat saya itu. Baru bertobat, belum bisa berdoa. Tapi ya itu, kenapa saya kok bisa melepaskan? Karena apa? Karena ada Roh Kudus, bukan saya. Saya waktu itu masih bertobat, masih menjalani pertobatan. Tetapi saya sudah bisa tengking setan yang ada di dalam suami saya itu. Saya tumpangkan tangan, tidak tahu saya ngomong apa. Dalam nama Yesus, kuasa gelap, kuasa roh-roh yang mau membunuh aku patahkan kuasa dalam nama Yesus. Ternyata dia mau cekik, dia itu mau lepaskan cekian yang di leher saya. Itu nggak bisa. Dia cerita setelah itu. Setelah dia bisa lepas tangannya itu, lepas itu nggak biasa gini, bisa kayak yang kerem terus dipaksa untuk lepas itu. Itu dulu suami saya nyekik saya itu. Ini masih TK kalau nggak salah. Kalau nggak kelas 1 TK besar, Bram itu. Akhirnya terus saya dipeluk, dia minta maaf, terus dia cerita. Dia nggak bisa melepaskan tangannya, kayak kenceng nggak bisa katanya. Terus dia mengakui bahwa benar Tuhanmu memang luar biasa. Dia bisa mengakui seperti itu. Karena dia sudah menyusun, waktu itu dia sudah menyusun rencana dari malam. Rencana mau bunuh saya, dia sampai saya itu diperlakukan bukan lagi istri malam itu ya. Disitulah terakhir kali saya melihat suami saya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita itu anak-anak Tuhan diberi kuasa sama Tuhan. Asal kita berani melakukan, berani memperkatakan. Tapi dengan satu, enggak semua orang Kristen bisa ya. Seharusnya bisa. Tapi melihat lagi kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sama dengan iblis, apa yang dilakukan iblis kita lakukan. Walaupun kita itu katanya Kristen, nggak bisa. Nggak mempan. Karena apa? Karena ada dosa. Perbuatan kita ini nggak benar. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita? Ayo mulai kita itu jangan lagi menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, apalagi yang suam-suam kuku ya. Panas enggak, dingin enggak. Ngomong Kristen kalau memang sekitarnya banyak orang Kristen. Tapi kalau banyak orang di luar Kristen, dia tidak berani mengakui. Dia diajak berbuat bojo, dia mau. Itu suam-suam. Dia percaya Tuhan juga percaya mamon. Nggak bisa. Satu Petrus ayat 2 1 Petrus 2 ayat 16. Jadi dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita ini sudah dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tetapi jangan salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk bersilat lidah. Seakan-akan kita ini orang yang benar-benar rohani. Sehingga orang banyak yang percaya tapi ujung-ujungnya menipu.
Biarlah semua itu kita lakukan dengan tulus. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah, kita itu harusnya benar-benar mengerti tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, itulah yang harus hamba Tuhan lakukan. Bukan kalau emosi, lupa kalau dia hamba Tuhan. Tapi kalau kayak saya berdiri sini, baru dia ingat kalau hamba Tuhan, nyampaikan. Tapi kalau sudah di luar, kita nggak bisa menjadi contoh bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan yang diurapi loh sama Tuhan. Kita itu semua diberikan kuasa sama Tuhan. Untuk berdoa melepaskan orang-orang yang terikat kuasa kegelapan. Orang-orang yang terikat dengan narkoba. Orang-orang yang terikat hatinya karena dendam kesumat yang nggak bisa dia lepaskan. Kita bisa berdoa bagi mereka. Karena kita diberi kuasa. Siapa Bapak kita? Yaitu kita. Sekarang kalau kita sudah merdeka, Indonesia banyak orang ngomong ya, orang-orang itu banyak yang ngomong. Indonesia jadi merdeka, bukti ini apa-apa sih gak bisa seenaknya. Tapi mereka itu kadang pemikirannya itu salah. Kemerdekaan, merdeka itu gak harus apa yang ada di dalam hatimu kamu terus enak melakukan. Merdeka demo seenaknya, ngilokno pimpinan seenaknya. Loh, itu bukan seperti itu. Kalau memang sudah merdeka, gunakan, belajar dengan benar untuk anak-anak muda. Gunakan kemerdekaan itu untuk supaya kamu menjadi pinter untuk membangun negeri ini. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau kita diberikan hikmat, diberikan pengetahuan untuk hamba-hamba Tuhan, pakailah itu untuk membangun sesama kita. Enggak untuk firman Tuhan untuk dipakai ngilokno, dicomot, tujuannya untuk orang lain. Tapi pergunakanlah dengan bijaksana. Pakailah firman Tuhan untuk membawa orang-orang yang belum percaya itu percaya kepada Tuhan. Saya terkadang itu kalau ada yang curhat sama saya gitu ya, ngobrol, waduh, kalau sudah enggak satu roh, akhirnya kan saya diam. Kan enggak sama, kalau enggak satu roh kan akhirnya bertolak belakang. Akhirnya saya tawari aja, mau enggak tak doakan? Oh ya gelem Mbak, doakan di situ. Nangis. Kalau memang kita ini yang sudah diberikan Tuhan hikmat, sudah diberikan Tuhan itu kecerdasan, pengetahuan melalui firman-Nya, pakailah untuk membangun satu dengan yang lain. Jangan untuk menjatuhkan. Sebab kita ini dibangun Tuhan, dibentuk Tuhan. Supaya kita kan sudah dibentuk Tuhan dan kita sudah mengenal Tuhan yang lebih lagi. Itu untuk kita inikan ke orang lain. Supaya orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal Tuhan Yesus, itu bisa mengenal dari kita. Soal dia mau bertobat, dia mau percaya, itu urusannya Tuhan, bukan kita.
Tapi apa yang menjadi bagian kita sebagai orang yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan? Kita harus juga memberikan kepada orang-orang yang hatinya sakit itu, diajak berdoa aja. Nanti dia bisa turun. Yang namanya marah itu bisa. Akhirnya dia mau mendengar. Tapi kalau kamu cuman ngasih, itu ngasih gini firman Tuhan itu gini, nggak bisa terima kalau orang sudah marah, kalau orang sudah sakit. Kita harus ajak orang itu berdoa. Dan kita doakan untuk lepas dari hal-hal yang menyakiti, dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Dosa juga menahan berkat kita. Tuhan sudah curahkan berkatnya kepada kita. Tetapi kita nggak bisa mengampuni orang lain. Disitulah berkat itu tertahan. Makanya kalau kamu mau berdoa, bereskan dulu, ampuni dulu orang yang sudah menyakiti. Ampuni, lepaskan pengampunan dulu, baru doamu akan didengar Tuhan. Tapi kalau kita masih pegang, kita masih bertahan, sudah penyakit datang, berkat ketahan, akhirnya kita marah-marah, mencemari sekeliling kita. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan biarlah kita itu bisa dimanapun kita berada, kita menjadi damai, menjadi pendamai di sekeliling kita itu. Terkadang memang ya, namanya juga manusia, ya kita maunya seperti itu. Tapi ono ae tonggo iku ngejak ngerasani ya. Ayo, kita sudah berusaha kan, ndak mau rasan-rasan. Tapi tonggo iku moro-moro teko ambek ngopi, ngomong no A, ngomong no B. Ya, lagi ini duwe warung kopi. Gak dirungokno kan ya ndak mungkin. Oh, dek ke situ ya, masa ndak saya tanggapi? Ya ndak mungkin. Tetapi harus kita harus bijaksana untuk menyikapi semua itu. Karena kita harus selalu ingat apa menjadi pengorbanan Tuhan buat kita. Kalau kita selalu ingat akan pengorbanan Tuhan, kita akan melakukan hal yang menyakiti Tuhan itu. Kita teruskan. Dua Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita semua ini ada roh Allah? Roh Allah lah yang memerdekakan kita. Merdeka yang benar-benar merdeka. Makanya selama kita masih diberi kesempatan hidup untuk bernafas, pergunakanlah kemerdekaan itu untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kita berbuat seenaknya lah, aku mati, aku percaya Tuhan Yesus, aku mati mesti mlebu surga. Cenake. Kalau kita bertobat, kita masih diberikan kesempatan hidup, ya kita masih harus menjaga. Kecuali kalau orang itu mau mati, masih kesempatan untuk bertobat, nah itu baru sudah, tidak perlu lagi berjuang dia, mati kok. Tapi dia percaya, dia diinjili, diberikan firman Tuhan, dia mau percaya, dia mau terima Yesus, dan dia minta ampun sama Tuhan, terus mati, wes memang
bebas, selamat dia. Tapi dia kan harus mengalami penderitaan. Tetapi kita yang sudah bertobat, masih diberikan hidup, kita harus menjaga supaya kita tetap menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap bisa menjaga hidup kita, terutama hati kita dan pikiran kita. Itulah yang membawa kita itu tidak kerosok kalau hati kita ini enggak kita jaga. Kita dibawa iblis itu enggak kerosok, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar dibaca. Renungkan, minta Tuhan pengertian, minta Tuhan disingkapkan. Supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hanya sekedar membaca, ya bisa aja firman itu kemudian ditutul manuk. Bisa aja firman itu jatuh di hatimu masih berbatuan, akhirnya mati, nggak bertumbuh. Nah, karena itu biarlah setiap kita itu memiliki rindu untuk mencari Tuhan, rindu mencari Tuhan. Kalau di situ nggak ada kerinduan untuk mencari Tuhan, sekalipun kita hidup, tetapi roh kita itu kering kerontang. Kita nggak memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu datang dari Tuhan. Kita mempunyai pengharapan sekalipun kita sudah banyak tekanan, banyak masalah. Tetapi kalau kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan, kita akan kembali semangat. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan kita semangat. Saya ini mengalami pergumulan, mengalami proses itu sudah saya sudah balik ceritakan di sini. Disitulah yang membentuk saya akhirnya, membentuk karakter saya. Proses itulah yang membentuk karakter saya. Makanya kita harus mau diproses Tuhan ya. Jangan nolak. Kalau kita nolak, kita nggak akan pernah maju. Kita akan terus berjalan di tempat. Padahal Tuhan membawa kita berjalan, maju untuk apa? Untuk masuk ke perjanjiannya. Bagaimana kita bisa masuk ke perjanjiannya? Kalau kita nggak mau diajak jalan, balik-balik berik, nggak keturutan, godok, pelayanan, nggak enak, metu. Enggak bisa bertumbuh. Walaupun kita sudah dimerdekakan sama Tuhan, tapi kalau kita masih egois dengan diri kita sendiri, kita mau bergereja di mana aja, kita nggak akan betah lama. Ada aja cacatnya gereja itu, ada aja yang membuat nggak senang. Pindah. Bagaimana kalau kamu menanam benih, belum lama kok gak enak rek pindah, kok kurang api rek pindah, ya mati, gak bisa bertumbuh. Biarlah kita mau dididik, dibentuk di satu gereja. Kalau emang kita bergereja di sini, ikuti setiap ibadah. Karena kalau dengan mengikuti ibadah sini, ikuti ibadah sana, itu terus menerus, satu lain dengan yang lain, itu enggak kadang-kadang cara doktrinnya juga beda kadang-kadang itu. Kalau kita mau bertumbuh, walaupun gereja ini kecil, kalau kita mau stay di sini, mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan, kita akan bisa bertumbuh. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita itu bertumbuh. Bukan dengan jerih payah kita. Tuhan
yang membuat kita bertumbuh. Benih itu akan bertumbuh dalam hati kita. Dan apakah sudah bertumbuh benih itu dan menghasilkan buah, itu mengajarkan. Benih kalau sudah bertumbuh menjadi gede, dia mengajarkan kepada kita tentang banyak hal melalui benih firman Tuhan itu. Kalau sudah mulai berbuah, lah buah itulah yang bisa dirasakan banyak orang. Akhirnya banyak orang yang datang. Makanya kita harus mau diajar, dididik, dibentuk. Terus sekalipun kita sudah umur banyak ya, kalau nggak mau dibentuk tetap kayak anak kecil loh. Dan itu waktunya Tuhan datang. Kira-kira kalau anak kecil nggak ngerti apa-apa, apakah selamat kalau ada tiba-tiba ada badai? Nggak selamat. Karena dia tidak ngerti harus menyelamatkan bagaimana. Tapi kalau orang dewasa, dia akan selamat. Karena harinya Tuhan itu seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan harinya Tuhan itu datang pada kita. Nek bareng-bareng enak ya, bareng-bareng no second coming. Loh, kalau orang per orang tiba-tiba kayak saya gini ya, enggak tahu kan, oh ya seger kan ya, loh ya sesuai hati. Tiba-tiba Tuhan mau bawa saya, nggak bisa kan? Loh, kalau kita nggak persiapan, kita nggak mempersiapkan senantiasa, kita harus selalu ada minyak untuk mengurapi kita, supaya kalau Tuhan datang itu kita nggak kehilangan, kita akan ketemu. Apa sih minyak itu? Yaitu pujian penyembahan kepada Tuhan. Itulah minyak untuk mengharumkan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki semua itu, kita bisa ada pujian penyembahan setiap hari di dalam hidup kita. Ada doa setiap hari. Doa itu bicara sama Tuhan. Keluhan-keluhanmu itu ngomong sama Tuhan. Ada hubungan sama Tuhan. Suami istri kalau nggak pernah omong-omongan sama satu sama lain, pasti buyar. Tapi kalau ada satu sama lain berbicara, omong-omongan, ini ada masalah diomongin, sehingga masalah ini diomongin, bisa diselesaikan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah omong-omongan, Tuhan ngomong ya gak ngereken. Karena kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman. Kemerdekaan itu harus diisi dengan hidup kita, diisi dengan firman Tuhan. Jangan kemerdekaan terus bebas, ngilokno wong kok mati wis mlebu surga. Tuhan ndak ngomong gitu. Begitu juga dengan bangsa ini ya. Kalau bangsa ini sudah merdeka, kemudian nek ngono tok, nggak ada yang mau membangun. Apakah Indonesia bisa seperti sekarang ini? Ya tetap kayak zaman dulu. Tetapi lihat Indonesia dibangun. Begitu juga hidup kita. Bangunlah hidup kita dengan Tuhan. Bukan dengan daging, bukan dengan keinginan dunia. Tapi bangunlah dengan Tuhan, dengan roh, karena Tuhan itu adalah roh. Apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, itu tentang roh.
Makanya kalau ada apa didoakan terus diberkati begini. Jangan lapis pikiran kita itu bayangin berkat dunia, berkat untuk daging. Tapi terimalah itu berkat rohani. Sehingga berkat itu bisa membangun hidup kita, membangun karakter kita, membangun diri kita. Jangan terus dipikirkan, wah aku kok berarti aku diberkati rek, waktu itu akeh. Aku punya ini. Kamu akan jatuh. Karena perkataan dalam firman Tuhan itu adalah perkataan roh. Rohnya Allah yang berbicara kepada kita. Karena tujuan kita itu cuma satu sih. Ke rumah Bapa. Tapi apakah kita sudah membangun rumah di sana? Apakah kita sudah menyediakan, mempersiapkan bangunan-bangunan bahan-bahan untuk rumah kita nanti waktu di surga? Kita itu harus menjadi berkat. Kita harus melayani. Kita harus menjadi orang yang tidak membuat sekeliling kita itu menjadi benci dengan kita. Dengan kita mendoakan orang lain, itu kita itu sudah membangun rumah kita di surga. Kita sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk rumah di surga. Dengan kepedulian kita kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih. Tuhan milik kita itu bukan hanya sekedar untuk milih mari ngono mlebu surga, enggak. Tuhan milik kita itu punya tujuan. Untuk menjadi damai sejahtera di sekitar kita, untuk diberkat, mungkin di kantor, mungkin di mana aja. Tujuan Tuhan seperti itu. Supaya melalui mulut kita memberitakan firman Tuhan. Ada orang yang mendengar, Tuhan jamah, dia pasti cari tahu. Kita ini cuman bosnya kan Tuhan toh. Kita ini cuma diperintah sih, ya sudah. Kalau urusan berhasil atau enggak itu urusannya Tuhan. Yang penting bagian kita ini kita lakukan. Apa yang menjadi bagian anak-anak Tuhan? Apa yang menjadi bagian hamba Tuhan? Kerjakan seperti yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, apa yang saya mau. Enggak. Apalagi dalam pelayanan ya. Jangan apa yang aku mau, tapi apa yang mau Tuhan. Buat jemaatnya, buat gerejanya. Kalau apa yang kita mau, buyar. Karena kemauan setiap orang enggak sama. Tapi kalau kemauan Tuhan cuma satu, nah itu pasti berhasil. Makanya kita harus menyatukan hati untuk bisa sama-sama satu misi. Satu hati untuk melayani untuk Tuhan. Tapi kalau kita cuma sekedar melayani, datang ke gereja, main musik, khotbah, ya nggak bisa membangun. Tetap congkrak, tetap satu sama lain selisih paham. Nggak ada satu kesatuan. Makanya kita harus bersatu hati untuk bisa saling mengampuni. Kita nggak, kalau tersinggung nggak tiba-tiba tersinggung ngamuk, terus nggak mau nang gereja teko, leren jauh dirayu dhisik. Kenapa ndak ke gereja? Kita harus ada sama Tuhan, bukan sama kita melayani di sini. Tapi kalau kita itu sama Tuhan janjinya, apapun yang terjadi, kita nggak akan pernah
keluar begitu aja dari pelayanan. Tapi kita masih tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Dan kita melayani juga dengan damai sejahtera. Kalau itu karena Tuhan. Tapi kalau karena dilihat orang, gak enak rek aku aja pelayanan gak teko. Yaitu mudah dihasut sama iblis, mudah dipecah belah sama iblis. Iblis seneng kalau cuma ada gereja yang akhirnya buyar dan tutup. Iblis itu paling suka. Karena ternyata di dalamnya itu rapuh, nggak ada kekuatan sama sekali. Tapi kita yang sedikit, walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, satukan hati supaya apa? Semakin kuat gereja kita ini. Jangan melampiaskan emosi, terus akhirnya kehasut satu sama lain dengan omongan kita. Padahal kita sudah dimerdekakan. Tapi masih ada pecah belah. Itu iblis. Mau membuat kita itu berpecah belah. Tidak ada ibadah. Makanya jangan mudah dihasut. Teguhkan hatimu hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan apa mewakili, tapi oh Tuhan, aku melayanimu Tuhan. Itu akan Roh Kudus itu akan menetralkan hati kita dan kita bisa kembali lagi gitu. Tapi kalau kita cuman mewakil aku semales pelayanan gak nang kene tok. Kono ya podo nanti kamu di sana ya gitu. Kalau kamu nggak bisa ngerubah hatimu, minta Tuhan dirubah menjadi hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati, menjadi hamba Tuhan yang memiliki hati yang bijaksana untuk menyikapi satu sama lain sehingga tidak terjadi pecah belah. Makanya saya selalu berdoa untuk Hosofkana, Tuhan, saya mau Hosofkana ini kuat Tuhan. Saya percaya saat Hosofkana ini mungkin sekarang masih terbilang tidak gede ya, tidak banyak. Tetapi kalau kita benar-benar kuat dan benar-benar kita sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan di sini, itu akan bertumbuh. Tapi kalau kita aja yang masih di sini tidak kuat, rapuh, gimana mau bertumbuh? Kering-kering mati, ya sudah. Biarkan akhirnya. Siapa yang senang? Iblis. Sorak-sorak. Karena dia sudah berhasil menghancurkan satu gereja. Berhasil membuat gereja itu nggak bertumbuh. Yang terakhir, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kemerdekaan sudah diberikan, masih nyolong-nyolong berbuat dosa. Yaitu salah pemikiran ya, salah. Karena kebanyakan kan, kamu kalau terima Yesus, kamu percaya Yesus, kamu mati masuk surga. Cuman itu yang di dalam apa orang-orang Kristen ngerti. Kalau cuma sekedar itu, akhirnya kita apa? Kemerdekaan itu kita gunakan untuk berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi kita itu harus memiliki hati seorang hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu ya, jongos, pelayan. Jadi harus rendah hati. Kalau hamba ini ngelunjak, ya ngamuk bosi. Lah kita ini sebagai hamba. Kalau ada orang yang ngamuk-ngamuk, dengerin. Aku hamba, aku hamba.
biar Tuhan yang mengerjakan. Biar Tuhan sendiri yang menegur orang itu. Kita hanya berdoa untuk mengasihi, kita doakan orang itu. Biar orang itu enggak sakit hati, biar orang itu bisa lepas dari sakit hatinya. Marilah kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita lebih lagi untuk mau mengenal Bapak kita, mengenal pribadinya. Dengan mengenal pribadi Tuhan, kita akan mau dibentuk. Karena saya mau dibentuk Tuhan. Malah saya itu ngomong, Tuhan bentukin aku, wis prosesan aku, apapun Tuhan, aku mau. Asal Tuhan yang proses aku. Karena dengan proses itu, rohku semakin kuat. Rohku gak mudah rapuh, rohku gak mudah jatuh. Semakin aku dalam masalah, semakin aku kuat di dalam Tuhan. Juga untuk pesan untuk pengantin baru nanti ini. Jadilah istri yang tunduk pada suami. Kalau memang suamimu nggak sesuai dengan hatimu, masuk kamar berdoa. Jangan kamu dengan suami itu dengan emosimu, tapi kamu kuatkan. Kalau suamimu mungkin gimana dengan berjalan. Kalau mungkin baru menikah masih mesra-mesraan ya, masih sayang-sayangan, nang jeding wong loro. Ya nang jeding wong loro, nang dapur wong loro. Masak wong loro, sing lanang nang mburi melok goreng ngene. Engko lek wis setahun. Ya. Harus kalau ada apa-apa jangan curhat ke orang. Jangan curhat apalagi yang enggak seiman. Carilah hamba Tuhan. Berdoa terutama hubungan kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu bisa dikuatkan menghadapi suami. Karena kan nggak mungkin lah mau tenang-tenang. Enggak. Tapi kamu minta kekuatan Tuhan. Doakan suamimu. Biar suamimu takut sama Tuhan. Apapun rencananya, itu serahkan sama Tuhan. Kalau suamimu mungkin belum biasa berdoa, ajak berdoa. Kamu yang berdoa, kamu yang mimpin. Nanti lama-lama kalau Tuhan sudah ngajar sendiri, baru dia sebagai imam. Kita selalu supaya kita untuk mendoakan yang baru-baru menikah ini ya, menjalani kehidupan rumah tangga itu soalnya enggak gampang gitu ya. Saya kira firman Tuhan sampai di sini, tapi biar Tuhan sendiri yang terus menyertai kita, mengajar kita, mendidik kita. Biar melalui rohnya aja yang membawa kita untuk terus berjalan, nggak pernah letih, nggak pernah lesu. Karena Tuhan yang mengatakan, marilah yang letih lesu dan yang beban berat. Tuhan sendiri. Makanya kalau letih menjadi mama, menjadi bapak, letih sudah dengan kehidupan, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Jangan ditahan sendiri, jangan hatimu yang berbicara sendiri, tapi bicaralah sama Tuhan. Karena itulah yang bisa melegakan hatimu, yang bisa memerdekakan kamu, sehingga kamu bisa ketawa lagi. Tuhan yang akan membereskan segala masalah dan pergumulanmu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap kami, anak-anak di tempat ini Tuhan, kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, bukan kemerdekaan yang diberikan manusia Tuhan, tetapi kemerdekaan yang daripadamu, kemerdekaan sejati Tuhan. Sungguh-sungguh kami dibebaskan dari dosa, dari rasa sakit, dari rasa Tuhan, bahkan Tuhan Engkau memerdekakan kami
dari orang yang mau bunuh diri Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memerdekakan segala penghalang-penghalang dalam kehidupan rumah tangga kami semua Tuhan. Kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak kami, kehidupan semua orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau bukan memerdekakan dari dosa, dari kutuk, tetapi Engkau memerdekakan dari semua Tuhan yang menghalangi hidup kami Tuhan. Berkat-Mu yang terhalang Tuhan sudah dihancurkan, dimerdekakan Tuhan, sehingga berkat itu bisa tertuju kepada anak-anak-Mu Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghambat Tuhan. Sebab kami ini adalah anak-anak tebusan-Mu Tuhan Yesus, anak-anak yang sudah Kau merdekakan dengan darah-Mu sendiri Tuhan, yang Kau curahkan bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, biar setiap kami bisa menghargai kemerdekaan itu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan-Mu Tuhan, pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi pribadi Tuhan yang bisa menolong orang lain Tuhan. Kami percaya, karena di dalam hidup kami ada pribadi-Mu itu Tuhan, yang membawa kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menteraikan kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau tanam setiap kami anak-anak-Mu House of Kana di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh selalu Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Niken Tuhan dan calonnya, biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Apapun rencananya Tuhan, apapun yang sudah ditata Tuhan, semua itu kami serahkan kepadamu. Biar semua itu Tuhan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Apapun Tuhan yang menghalangi Tuhan, kami mempatahkan hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan yang membuka jalan untuk pernikahan kudus ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara untuk pernikahan tanggal 25 ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Apapun yang sudah ditata Tuhan, apapun yang sudah dipersiapkan dari awal sampai akhir nanti Tuhan, semuanya kami menyerahkan kepadamu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.